terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, semakin menjamurnya usaha kuliner di Makassar, menuntut para pelaku usaha untuk selalu inovatif. Hal ini dibutuhkan karena menjadi salah satu penentu untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya. Lalu apa saja kiat para pelaku usaha kuliner untuk membesarkan usahanya dan mendapatkan banyak pembeli, dan kuliner apa saja yang ditawarkan? Kita bahas bersama dengan salah satu pelaku usaha kuliner yang sudah ada di studio Kompas TV, ada Mbak Yuni Anggraini selaku pemilik usaha aneka kuliner Yuns Pastry. Selamat pagi Mbak Yuni. Iya, selamat pagi Gimana Mbak. kabarnya hari ini Mbak? Iya, baik alhamdulillah. Nah, terima kasih banyak sudah bergabung bersama makasih, kami. Kita bakal ngobrol banyak terkait dengan kuliner yang terutama yang dijual di Yuns Pastry seperti itu. Nah, saat ini saudara dapat Anda saksikan di depan saya sudah ada beragam makanan yang dijual di Yuns Pastry. Nah, ini menarik sekali nih Mbak Yuni. Mungkin bisa dijelaskan sedikit yang paling recommended yang mana nih Mbak Yuni? Ya, jadi pertama itu yang paling recommended adalah keripik pisang. Keripik pisang, banana chips Iya, ya, banana seperti chips, itu. ya. Nah, ini menarik sekali, mungkin bisa diperlihatkan. Ini banana chips, saudara, keripik pisang. Nah, tapi menarik nih, saya lihat banyak coklat-coklatnya nih. Seperti apa nih Mbak Yuni? Ya, jadi ini kita memakai coklat premium, bukan yang kualitas contohnya kayak KW-KW gitu ya. Ya, tidak. Kita pakai coklat yang premium. Jadi customer juga bisa merasakan rasanya itu seperti apa. Kalau produk dari Yuns Pastry itu kan berbeda, tiap-tiap buatan itu kan beda. Iya, jadi kita itu menggunakan yang kualitas bahan-bahan premium semua. Jadi menggunakan kualitas bahan premium seperti itu ya. Kalau boleh tahu, ini unik sekali banana chips, tapi ini tetap gurih atau seperti apa Mbak? Jadi ini tetap gurih ya, tetap renyah. Jadi manisnya juga itu dapat. Saudara, jadi manisnya dapat, gurihnya dapat. Nah, kita beralih nih, di depan saya nih Mbak Yuni ada, nah ini menarik sekali, ini dalam sebuah kafe. Ini apa nih Mbak Yuni? Jadi itu adalah satu hidangan salad buah ya dari Yuns Pastry. Itu menu terbaru kami dari Yuns Pastry. Salad buah itu isinya ada buah semangka, buah melon, apel, pir, anggur, dan mangga. Nah, jadi memang banyak sekali ya buah-buahan di dalamnya, dan juga ini kalau yang putih-putih ini apa nih Mbak ini? Itu adalah sausnya Mbak. Sausnya, saus spesial tentunya dari Yuns Pastry, dan racikan. di atasnya ini kejunya luar biasa royal ya Mbak ya. Jadi memang nanti kita bakal icip-icip nih Mbak Yuni, kira-kira gimana rasanya. Lanjut Mbak Yuni, selanjutnya nah di depan saya juga ini, nah menarik nih, masih terkait dengan buah-buahan ya Mbak ya. Ini saudara dapat Anda lihat, ini adalah roti. Nah, terus bisa dijelasin nih Mbak Yuni. Jadi ini adalah menu kami yaitu fruit sandwich atau di Jepang biasa dikatakan fruit sando. Fruit sando. Iya, jadi ini adalah bukan dari terigu atau apapun, maksudnya bukan dari olahan cake ya. Ini dari roti tawar yang dikasih whipped cream. Dilapis, lalu kita beri isiannya itu buah-buahan. Menarik sekali ya Mbak. Menarik. Kalau biasanya saudara sandwich ini diisi dengan daging-dagingan, tapi ini kemudian dibuat yang lebih sehat tentunya, dan juga berisi buah-buahan. Kalau boleh tahu nih Mbak Yuni, inspirasi terisi buah-buahan ini dari mana Mbak Yuni? Itu saya sih sering makan sandwich ya. Kadang bosan yang rasanya savory atau asin. Jadi saya memilih kenapa tidak buah-buahan saja, kan lebih healthy kan, lebih sehat. Jadi saya coba ya udah diisi buah-buahan aja. Jadi yang dari bermula awalnya bosan dengan rasa sandwich yang asin seperti itu, akhirnya membuat yang manis tapi dengan lebih sehat menggunakan buah-buahan. Selanjutnya ini juga kalau tadi tempatnya ini agak ini ya di toples. Nah, ini seperti apa nih Mbak Yuni sekarang? Jadi ini adalah keripik pisang dalam kemasan Mika, ukuran 500 ml. Ya, jadi kita itu berbagai macam ini ya Mbak, ukuran kita jualnya keripik pisangnya. Jadi ini dalam keripik pisang yang isi 500 ml itu ada dua rasa. Ada dua rasa? Iya, ada tiramisu dan green tea.
Oke, oh iya Ya. saudara, mungkin bisa saya balik. Nah, Ya. dapat Anda saksikan ini di belakangnya setengahnya ada green tea. Ya. Nah, setengahnya ini tiramisu ya, Iya, Mbak ya. tiramisu. Kenapa kemudian harus gabung jadi dua rasa seperti itu, Mbak Karena Yuni? customer itu kan biasa mau coba semua rasa, jadi Iya. kita kan menggabungkan dalam satu mika itu bisa dua rasa, bisa duo. Oke, jadi Iya. memang bisa langsung nyicip semuanya Iya, ya, Mbak bisa. Yuni. Nah, kalau boleh tahu untuk banana chip ini tadi Ya. ada coklat, Ya. ada tiramisu, ada green tea, ada rasa-rasa apa lagi, Mbak Yuni? Ada rasa strawberry, taro, Mhm. ya, dan juga vanilla. Oke, jadi memang sudah ada beragam rasa Iya, yang disediakan di Yun's Pastry. Iya. Buat yang pengen suka strawberry, udah ada juga rasa strawberry Iya, seperti udah itu ada, ya. Mbak. Iya. Oke, Mbak Yuni, nah terakhir nih ada Iya. dua lagi nih. Mungkin Iya. bisa masing-masing kita megang sama-sama, Iya. Mbak. Nah, oh. Ini ada gabin fly ya. Oke. Jadi ini adalah olahannya dari biskuit. Biskuit gabing bisa dilihat ya. Iya. Ini biskuit gabing yang diisi dengan fla. Mhm. Lalu digoreng terus disajikan bersama saus glass. Saus glass. Iya. Mungkin bisa jelasin saus glass itu seperti apa, Mbak? Itu saus glass yaitu saus coklat Mhm. yang dikasih minyak sedikit ya, campuran susu. Oke, Iya. jadi ada beberapa rasa nih Mbak Yuni yang hadir. Ini macam-macam ya. Jadi yang di studio ini saya cuma bawa dua rasa saja. Iya. Ada tiramisu dan juga green tea. Oke, ada Iya. tiramisu dan juga green tea. Iya. Tapi selain rasa dua ini ada rasa apa lagi, Mbak, yang tersedia Ada di Yun's Pastry? strawberry, ada cappuccino, ada vanilla dan taro. Nah, kalau boleh tahu Mbak, ini Ya. kan resepnya menarik nih. Ya. Gabing, tapi kemudian ada saus flanya. Ini inspirasinya dari mana sih, Mbak? Ini saya terinspirasi dari saya suka kan makan biskuit gabing. Iya. Terus kok gitu-gitu aja sih makan biskuitnya kan cuma itu. Kenapa saya tidak coba bereksperimen? Itu saya isi dengan fla. Oke, jadi Ya. ini unik sekali karena perjalanan Ya. mencari resepnya selalu bermula dari diri Mbak sendiri ya, Iya. diri Mbak Yuni. Iya. Tadi kalau sandwich bosan dengan rasa asin, Iya. kalau ini gabingnya sering makan gabing tapi kemudian pengen yang Iya. lebih lagi seperti itu, pengen mengeluarkan cita rasa yang lebih maksimal dari sebuah gabing. Nah, kalau boleh tahu Mbak, untuk yang ini satu boxnya seperti ini harganya seberapa? Itu cukup terjangkau Mbak, jadi 10.000. 10.000 Iya. satu box Iya. seperti ini, saudara. Udah dapat 3 pieces. Ya. Nah, ini dapat Anda saksikan, ini rasa green tea ya, Mbak Ya, ya? green tea topping Milo. Oke, green tea topping Milo, 3 pieces, udah kenyang nih Mbak. Iya. Seharga 10.000. Rp10.000 per boxnya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Kalau tadi Iya. saladnya ini berapa harganya Mbak? Sama Mbak, harganya itu 10.000 juga. Cuma 10.000 Iya, Mbak sangat ya? terjangkau ya. Sangat terjangkau dan juga dengan menggunakan bahan-bahan premium, Premium, iya. seperti itu. Tentunya buahnya Buahnya segar Mbak ya. Segar. Iya, jadi kalau bermalam itu saya nggak jual. Oh. Saya pada saat hari itu juga jualan pasti beli paginya. oke. Iya, saya tidak ada yang bermalam bahan-bahannya. Jadi memang fresh ya. fresh seperti itu ya, dijual dengan harga 10.000 10.000. dapat Anda saksikan ini Ya. sudah sangat royal ya. Ya. Dengan parutan keju di atasnya juga dijual dengan harga hanya Rp10.000. Selanjutnya kalau yang sandwichnya ini seperti apa, Mbak? Harganya itu 15.000. 15.000. Iya. Ini dapat Sudah 2 dapat pieces. dua slice. 2 slice Iya. seperti itu. Nah, ini saudara dapat Anda saksikan sandwich berisi buah ini. Seharga 15.000, tetapi tentunya selain rasa manis juga dapat rasa sehat seperti Iya. itu dari buah-buahan yang ada dalam sandwich. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini yang paling utama nih, banana chips ya Iya. dari Yun's Pastry. Iya. Ada berapa ukuran dan juga harganya berapa aja, Mbak? Iya, jadi di Yun's Pastry itu ada banana chips yang ukuran topless itu. Iya, yang ini, yang di depan, ya. Ya, kita jualnya 20.000 ya. 20.000 Iya, per toples. Per toples, ya. Terus yang ukuran mika ini kita jualnya 25.000 ukuran 500 ml. Dan juga bisa pilih 2 rasa Iya, seperti itu bisa ya, Mbak? 2 rasa. Kalau yang toples cuma 1 rasa? Iya, 1 rasa. Oke, luar biasa sekali. Tadi kita sudah membreakdown ya menu-menu apa saja yang ada di Yun's Pastry. Kita masih akan ngobrol banyak terkait dengan sepak terjang dari Mbak Yuni, bagaimana kemudian sehingga bisa sukses membangun sebuah usaha. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Let's go! Mau makan-makan enak juga boleh. Muntas. Semuanya ada di sini. Wow! Pada hari dan jam-jam berikut. Teman akhir pekan bersama Kompas TV.
Kompas TV, Rumah Pemilu. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan kita juga masih bersama dengan Mbak Yuni Anggraini, pemilik usaha dari Yun's Pastry. Nah Mbak Yuni, tadi kita sudah bicara panjang lebar nih terkait dengan menu-menu yang ada di Yun's Pastry. Rasanya agak kurang ya kalau misalnya saya belum icip seperti itu, sebagai jaminan juga buat pemirsa bagaimana kemudian rasa dari Yun's Pastry. Nah kalau tadi Mbak Yuni sudah katakan bahwa fresh ya, bahan-bahannya premium dan langsung saja kita coba icip. Nah ini nih yang dari tadi udah ngiler banget Mbak Yuni pengen ngicipin. Ini tadi yaitu banana chips dengan 2 rasa saudara. Dapat Anda saksikan, ini ada rasa yang hijau-hijau nih green tea, kalau yang putih tiramisu dan di atasnya ditaburi apa Mbak? Topping Milo, Mbak. Topping Milo, bubuk coklat seperti itu ya. Oke, kita icip dulu yang kalau yang Mbak Yuni rekomendasikan rasa apa nih Mbak? Kalau saya sih suka yang coklat, Mbak. Yang coklat yang ini ya. Oke, nanti kita icip juga. Kita kalau gitu yang pertama saya coba ini rasa green tea saudara ya. Ada ijo-ijonya seperti itu. Kita coba dulu saudara. Tetap renyah walau sudah disiram saus. Iya ya. Rasanya tuh manis. Green tea-nya juga pekatnya dapat. Manisnya dapat dan juga dengan ada taburan Milonya ini juga menjadi apa ya, kayak icing on cake seperti itu, kayak memberikan tambahan yang lebih manis lagi dan juga buat para pencinta manis pokoknya ini cocok banget. Iya, cocok. Cemilan malam-malam mungkin sambil nonton seperti itu ya Mbak Yuni, luar biasa sekali dan benar sekali apa yang dikatakan Mbak Yuni bahwa memang masih gurih sekali Mbak Yuni ya. Tetap renyah. Walaupun ditaburi oleh saus, tapi rasa kerenyahannya ini tetap terasa. Nah unik sekali Mbak Yuni, mungkin bisa ceritakan juga terkait dengan latar belakang kenapa sih ingin membuat usaha dengan nama Yun's Pastry ini Mbak Yuni? Jadi saya itu kenapa mau buka usaha ini karena saya hobinya itu buat cake ya. Oke. Ya buat cake dan saya juga alumni dari Politeknik Pariwisata Makassar. Ya. Jadi setelah saya berkuliah itu kenapa sih saya nggak coba buka usaha saja kan? Iya. Saya kan dari SMK itu sudah kerja sama orang. Saya SMK-nya juga SMK 4, jurusan Boga. Lalu saya lanjut ke Politeknik Pariwisata untuk mengambil jurusan Tata Boga juga ya. Iya. Jadi pas selesai kuliah itu kenapa saya nggak buat usaha gitu? Karena memang backgroundnya dari Boga seperti itu ya. Memang sudah punya banyak sekali ilmu terkait dengan dunia kuliner seperti itu. Lantas kemudian kenapa mau memilih menu-menu ini Mbak? Jadi kenapa saya pilih menu tersebut? Karena menurut saya ini menu yang paling simple ya, menurut saya dan tidak banyak memakan waktu. Oke, jadi memang kalau boleh tahu ini adalah menu makanan yang simple dan tentunya banyak orang suka seperti itu sebagai cemilan. Kalau boleh tahu Mbak Yuni membuka usaha ini sejak kapan? Sebenarnya sih 2015, cuma saya melanjutkan kuliah, jadi saya sempat terhenti. Jadi baru bulan Mei saya buka lagi usahanya. Oke, jadi bulan Mei tahun ini akhirnya merintis kembali dengan juga ada sosial media seperti itu ya untuk sebagai sarana mempromosikan. Sejauh ini bagaimana tanggapan masyarakat dengan hadirnya Yun's Pastry? Ya, jadi tanggapan masyarakat itu ini apa? Kalau dia cicip salad buah itu kan? Kok harganya bisa 10.000 ya? Itu bahan-bahannya apa saja? Jadi saya bilang silakan coba saja dulu, kalau memang buahnya tidak fresh bisa dikembalikan. Luar biasa sekali jaminannya ya Mbak Yuni, kalau buahnya nggak fresh bisa dikembalikan. Jadi harganya tuh saya patok 10.000 untuk bisa dijangkau semua kalangan. Karena kan rata-rata salad buah kan harganya ya
bisa dibilang agak mahal kan, karena mengandung buah-buahan semua, susu, keju, ya, dan mayones. Jadi buat saya anak-anak sekolah ataupun mahasiswa ya bisa terjangkau ya, terjangkau untuk beli salad buahnya dengan harga 10.000. Jadi masyarakat semua bisa merasakan itu salad buah seperti apa. Oke, salad buah yang terjangkau cuman harga 10.000 tapi juga bisa menjangkau masyarakat luas seperti itu ya Mbak Yuni. Nah Mbak Yuni, kalau boleh tahu dalam menemukan resepnya tadi seperti yang dikatakan Mbak Yuni, ini terinspirasi dari Mbak Yuni sendiri. Untuk membuatnya sehari-hari apakah Mbak Yuni terjun langsung atau seperti apa? Ya, jadi untuk sehari-hari saya terjun langsung membuatnya ya. Dibantu juga sama adik saya untuk prepare, dan juga ada ibu saya membantu juga. Oke, kalau untuk bahannya juga dipilih sendiri atau seperti apa Mbak? Ya, jadi bahannya itu saya langsung beli ke pasar. Iya, saya memilih bahan-bahan yang berkualitas ya. Jadi baru semua fresh. Oke, kalau untuk sejauh ini kemudian bagi pemirsa yang nonton nih yang ngiler banget pengen coba Yun's Pastry, sejauh ini penjualannya lewat online, offline atau seperti apa Mbak? Jadi penjualan kami itu ada dua ya, ada offline dan online. Jadi kalau online itu kita jualan di Grab, ya GrabFood, namanya Yun's Pastry. Ya, jadi kalau offline bisa customer datang ke rumah. Oke, alamatnya di mana rumahnya? Alamatnya itu di Jalan Bayam, Lorong 1 nomor 5. Oke, itu tadi alamat dari Yun's Pastry. Bisa diulangi satu kali lagi Mbak? Iya, alamatnya di Jalan Bayam, Lorong 1 nomor 5. Oke, Jalan Bayam. Jadi pengen langsung datang ke tokonya, bisa langsung ke rumahnya dari Mbak Yuni. Kalau yang pengen melalui online bisa juga langsung di aplikasi ojek online seperti itu ya, dengan judul Yun's Pastry. Oke, dengan sejumlah menu yang ditawarkan oleh Yun's Pastry. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Yuni, setelah kemudian buka sejak bulan Mei 2023 ini, apa usaha-usaha yang dilakukan Mbak Yuni untuk mempromosikan kuliner-kuliner dari Mbak Yuni ini? Ya, jadi usaha saya itu untuk promosikan, saya coba pakai influencer ya. Saya sempat pakai influencer, salah satu yang terkenal di Sulawesi Selatan, Kota Makassar, yaitu Jajanan Makassar. Ya, jadi beliau sangat membantu untuk membuat produk saya berkembang dan bisa dikenal banyak orang. Seberapa penting sih kemudian bagi seorang pemilik usaha kuliner di Kota Makassar saat ini dengan teknik digital marketing, seberapa penting influencer ini bisa membantu sebuah usaha Mbak? Infonya tuh sangat penting Mbak. Jadi pelaku kuliner itu kalau mereka tidak pakai influencer atau marketing ya, usahanya tuh tidak dikenal. Iya, menurut saya ya. Ya, usahanya itu tidak dikenal banyak orang, tidak bisa dilihat. Wah, yang dijual itu apa saja. Iya. Jadi memang sangat penting untuk di zaman sekarang ini, di era serba digital, menggunakan salah satu teknik digital marketing, yaitu menggunakan influencer seperti itu untuk mempromosikan jajanan. Kita masih akan ngobrol banyak Mbak Yuni terkait dengan dunia kuliner secara keseluruhan di Kota Makassar, bagaimana kemudian bisa bersaing dengan kuliner lain. Namun kita jeda sejenak dulu Mbak Yuni, jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mbak Yuni Anggraini. Kita tadi membahas banyak sekali terkait dengan bagaimana kemudian membangun sebuah usaha kuliner, terlebih lagi bahwa Mbak Yuni ini memang backgroundnya adalah boga seperti itu ya. Memang memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di bidang kuliner. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Yuni, prinsip-prinsip yang Mbak Yuni pegang selama kemudian membangun usaha agar kemudian nantinya tetap eksis di masa depan seperti apa Mbak Yuni?
Jadi prinsip saya itu jangan lupa menciptakan menu-menu baru. Menu-menu baru, menginovasi semua remaja-remaja untuk ayo kita beli ke Yunus Pastry, ada menu baru nih lagi. Iya. Jangan lupa ya beli di sini. Iya. Jadi memang itu. salah satu prinsipnya adalah jangan mau ketinggalan zaman, tentunya harus selalu berinovasi, menciptakan menu baru. Menciptakan menu baru. Oke, nah mungkin buat para pelaku usaha kuliner juga di luar sana yang baru mau merintis, mungkin Mbak Yuni bisa bocorin dikit nih, dari bulan Mei 2023, mana nih makanan yang paling laku menurut Mbak Yuni? Jadi yang paling laku itu ada keripik pisang ya, bestseller dari Yunus Pastry itu keripik pisang. Iya. Jadi yang paling bestseller dari Yunus Pastry adalah keripik pisang atau banana chips ya, banana seperti chips. itu. Kalau boleh mungkin bocoran angkanya nih Mbak Yuni, Ya. kira-kira satu hari bisa laku berapa pieces? Kalau bocoran harganya itu ya hampir saya nggak bisa menyebutkan nominalnya ya, tapi hampir jutaan ya. Jutaan Iya. omsetnya per hari seperti itu Iya, ya Mbak kalau Yuni? seperti banana chips kan, ya beda lagi kalau gabin sama salad buah. Oke, jadi memang yang paling best seller adalah banana chips Iya, banana seperti itu ya, chips, dengan iya. omset bisa mencapai jutaan rupiah per harinya. Oke, nah Mbak Yuni mungkin buat para pelaku usaha kuliner di luar sana juga yang waduh keren banget nih Mbak Yuni, kemudian omsetnya bisa jutaan rupiah per hari. Tips and trick kemudian bagi yang baru ingin membangun usaha kuliner, apa sih yang mereka butuhkan Mbak Yuni? Jadi tipsnya itu jangan berhenti untuk berusaha ya, menciptakan menu-menu saja. Jadi orang tidak bosan, wah cuma itu yang dijual, harus ada ya, harus ada perbedaan dari toko mana, toko lain, toko satu, kita menjual barang-barang, wah di sana ada jual lagi ini nih, ayo kita coba. Ya, maksudnya jangan lupa berinovasi untuk para anak muda dan pelaku entrepreneur yang muda ya. Jadi harus banyak belajar. Harus banyak belajar, nggak boleh pernah berhenti belajar tentunya Mbak Yuni. Bahkan Mbak Yuni yang sesukses ini juga tetap selalu berinovasi untuk mengembangkan menu baru, apalagi bagi yang pemula, bagi yang baru mau merintis usaha kuliner seperti itu ya Mbak Yuni. Nah Mbak Yuni kalau boleh tahu juga nih, saat ini kemudian sudah ada omset jutaan rupiah per harinya. Apa kemudian mimpi besar, pencapaian yang ingin Mbak Yuni capai? Jadi mimpi saya itu ingin memperkerjakan orang. Ya, jadi saya ingin punya karyawan ya, untuk anak-anak remaja yang notabene itu tidak sekolah, saya mau ambil untuk jadi karyawan saya. Begitu. Seperti Kenapa itu. kemudian alasan Mbak Yuni ingin memperkerjakan remaja-remaja ini? Karena pada sama era sekarang ini kan banyak anak-anak yang putus sekolah ya. Jadi kita mau, ayo kamu kerja bareng saya gaji kamu. Iya. Untuk membantu perekonomian keluarganya juga. Apakah sejauh ini Mbak Yuni merasa banyak remaja-remaja di luar sana yang membutuhkan? Iya, jadi contohnya itu notabene di dekat rumah saya itu remajanya itu banyak ya yang putus sekolah. Jadi saya ingin menjadikan dia sebagai karyawan. Iya. Membantu menyiapkan semua prepare. Jadi kalau misalnya meracik bahan itu saya turun langsung. Iya. Tentunya mimpi besar Iya, dari itu Mbak mimpi Yuni saya, seperti itu ya. Ingin membuka lapangan kerja sebesar-besarnya, terutama memang kalau di lingkungan Mbak Yuni katanya tadi bahwa banyak remaja yang membutuhkan seperti itu, lapangan kerja untuk membantu perekonomian keluarga. Semoga selalu sukses Mbak Yuni, semoga impian dan juga cita-citanya ini bisa terwujud, membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya bagi banyak orang seperti itu. Nah Mbak Yuni juga kalau kita boleh lanjut bercerita lagi mengenai Yunus Pastry, di tengah banyaknya kemudian usaha kuliner lainnya yang juga mungkin mirip atau serupa dengan Mbak Yuni, bagaimana Mbak Yuni kemudian bisa bersaing agar bisa lebih menonjol dan juga bisa lebih dikenal oleh masyarakat? Jadi kalau masalah persaingan kan dalam kuliner itu pasti ada kan. Jadi saya itu notabene kalau jualan ingin laris laku ya, menurut saya itu perbanyak sedekah saja. Oh, perbanyak sedekah seperti itu ya Mbak Yuni. Apakah itu menjadi kunci sejauh ini sehingga Mbak Yuni bisa meraih kesuksesan seperti ini? Iya, jadi perbanyak sedekah, maka rezeki itu datang sendirinya. Ya. Oke, ini merupakan salah satu kunci yang sangat luar biasa ya. Memperbanyak sedekah. Iya, maka rezeki datang sendiri. Oke, ini apakah ini menjadi prinsip yang bagaimana kemudian ini bisa menggerakkan hati dari Mbak Yuni? Saya lihat ini Mbak Yuni agak tergerak hatinya. Iya. Seperti kenapa kemudian menganggap prinsip itu jika misalnya dilakukan dengan tulus, bersedekah? Ya, jadi kalau bersedekah itu kan
jangan takut kehilangan, pasti ada saja yang datang. Seperti itu. Apakah juga ini menjadi salah satu pegangan dari Mbak Yuni, selalu kemudian rajin kemudian beribadah? Seperti apa kemudian suka dukanya sejauh ini Mbak Yuni? Jadi suka dukanya itu saya masalah di penanganan saja. Kalau misalnya ada yang order terus mau cepat, jadi saya tidak boleh harus cepat begitu kan. Ini kan pelan-pelan dikerjakannya pakai hati. Ya, jadi bagaimana itu orang bisa menunggu tidak lama juga makanannya itu selesai, jadi orang bisa menunggu. Bagaimana sih cara buatnya itu kan lama. Pesan bakso aja kan biasa itu lama. Iya, apalagi ini kan keripik terus disiram itu kan lama. Iya, tidak langsung dikasih masuk dalam tempatnya, Mbak. Nah, itu dukanya nih. Kalau sukanya seperti apa, Mbak Yuni? Kalau sukanya itu saya sering mendapati pelanggan yang katanya keripiknya dibanyak-banyakin, ya isinya ya. Ya, isinya itu dibanyak-banyakin. Jadi saya ngomong sama customer kalau dibanyak-banyakin itu biasa tidak tertutup. Iya, tutupnya ya. Iya. Jadi kalau ada komen dari pelanggan begitu, kita cepat-cepat perbaiki. Oke. Nah, yang paling menarik juga tadi yang dikatakan Mbak Yuni ya, perbanyak sedekah, membantu sesama. Bagaimana kemudian dukungan dari orang tua selama ini Mbak Yuni? Jadi orang tua sangat mensupport dalam usaha saya. Jadi bagaimana orang tua itu bisa merasakan, wah anak saya bisa usaha nih, bisa jadi entrepreneur, ya contohnya seperti itu. Apakah kemudian dukungan orang tua yang kemudian menjadikan prinsip Mbak Yuni agar rajin bersedekah? Iya, orang tua saya itu terutama ibu saya itu rajin sedekah. Jadi kemudian ini menjadi contoh ya, dukungan orang tua, bagaimana juga orang tua rajin sedekah, ini juga yang mendorong Mbak Yuni sehingga kemudian rajin bersedekah menjadi prinsip dari Mbak Yuni untuk kemudian bisa mengembangkan suksesnya. Oke, Mbak Yuni, mungkin terakhir sekali lagi buat para pemirsa yang ingin memesan produk-produk kuliner dari Mbak Yuni, mereka harus hubungin kemana nih Mbak Yuni, silahkan. Iya, jadi bisa di Instagramnya langsung Yuns Pastry. Yuns Pastry, dan juga bisa dipesan lewat online? Iya, lewat online. Di GrabFood yaitu Yuns Pastry. Oke, bisa langsung menghubungi Yuns Pastry dengan banyak sekali menu-menu usaha kuliner yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi Mbak Yuni. Banyak sekali pesan-pesan yang berharga, luar biasa, tips-tips juga yang dibagikan kepada para pemirsa yang menonton bagaimana membangun usaha kuliner yang baik seperti itu. Terima kasih sekali lagi Mbak Yuni, dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.